Halo para investor santai, investor yang ingin cuan dengan santai. Bagi Anda yang memiliki keterbatasan waktu, misalkan Anda mungkin ngantor dari pagi sampai sore, atau Anda seorang bisnismen yang tidak bisa meninggalkan bisnis Anda sehingga Anda juga tidak punya waktu buat memantau asing ya, pergerakan asing mau masuk atau mau keluar, tapi masih ingin cuan di saham, maka disinilah tempatnya. Maka pastikan Anda subscribe channel The Investor ini ya. Nah, di video kali ini kita akan sekilas mereview mengenai market update di bulan Februari 2023 nanti, dan di akhir video nanti saya ingin mereview sekilas mengenai perkembangan portfolio saya ya. Maka pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Oke, ini adalah update market posisi Februari 2023 ya, yang dimana kalau kita lihat perkembangan IHSG sepanjang 3 bulan terakhir ya. Jadi kita soroti IHSG di 3 bulan terakhir dari bulan Desembernya. Bulan Desember sampai saat ini, sampai akhir Februari, ternyata IHSG masih sulit untuk menembus level 7.000-nya ya. Jadi masih di bawah 7.000 yang bisa kita artikan bahwa saat ini market memang masih sedang lesu ya. Dan ini juga di luar ekspektasi kami, karena kami berekspektasi ya kemarin bahwa di bulan Februari ini market seharusnya bisa rebound karena ada foreign flow yang masuk, cuman ternyata tidak bisa ya, masih belum mengangkat IHSG. Cuman saya sendiri masih optimis ya, saya termasuk investor yang optimis di tahun 2023 ini market akan rebound ya. IHSG akan menembus level 7.000 lagi, bahkan ke level yang lebih tinggi lagi, bisa menembus all time high-nya. Disitulah nanti kita akan berpesta. Maka ketika IHSG masih di level di bawah 7.000 ya, menurut saya posisi beli ini masih oke ya untuk kita lakukan. Secara news atau secara sentimen belum ada sentimen yang positif untuk sampai akhir bulan Februari ini, jadi masih terbayang-bayang dengan kenaikan suku bunga dan sebagainya, yaitu kira-kira mengenai sentimennya. Secara year to date kita lihat IHSG masih minus 0,11%. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kinerja portfolio kita nih? Apakah sama dengan IHSG, di atas IHSG atau di bawah IHSG? Karena sekali lagi, goal untuk para investor santai adalah bagaimana kita bisa beat the market atau mengalahkan market. Cuman ya sekali lagi, mengalahkan marketnya dalam range waktu tahunan ya, bukan bulanan ya. Jadi untuk 2 bulan terakhir ini memang IHSG minus 0,11%, tapi perjalanan di tahun 2023 ini masih sampai bulan Desember nanti ya. Oke, lalu saham-saham apa saja yang menjadi mover ya, menjadi mover atau yang sebenarnya berusaha untuk mendorong IHSG ke atas. Nah, di sini di kolom yang tengah ini adalah mover untuk saham-saham di bulan Februari 2023, di mana untuk movernya nomor 1 adalah BBCA ya, bobotnya paling tinggi, tapi naiknya 3,2% ya. Kemudian yang kedua ada saham United Tractor atau UNTR, yang dimana ini menyumbangkan istilahnya bobot ya atau poin sekitar 12,14%. Untuk harga saham United Tractor per posisi bulan Februari naik 13,6%. Sebenarnya kenaikan yang signifikan ya hari Selasa kemarin ya, akhir bulan kemarin, di mana United Tractor naik 10,8% ya. Kemudian ada saham GoTo 5%, dan ada yang tertinggi lagi ya, yang kita soroti yang tertinggi ada saham HMSP naik 21,5%. Ya, para ahli hisap ya, selamat nih, saham Anda naik ya. Kemudian ada saham PTBA, INTP dan juga MAPI, yang dimana rata-rata naik di atas 10%. Secara year to date ya, secara tahunannya untuk posisi tahun 2023 ini, jadi kita hitung dari tanggal 1 Januari sampai 28 Februari, penyumbang untuk kenaikan IHSG, jadi yang saham yang berusaha untuk mendorong IHSG ke atas adalah saham GoTo, yang dimana ini naik hampir 30% dalam jangka waktu 2 bulan ya. Selamat bagi kemarin teman-teman yang sudah menyerok GoTo saat jatuh di bulan Desember kemarin ya. Kemudian ada saham BRPT naik 23%, dan saham HMSP ya, yang dimana di 2 bulan terakhir naik 41,1%. Ya, kenaikan yang luar biasa untuk saham rokok di tengah isu cukai yang naik, di tengah sentimen negatif kenaikan cukai yang akan dilakukan untuk tahun 2023 ini ya. Lalu saham-saham apa saja yang menjadi laggard atau yang menjadi pemberat IHSG sehingga IHSG masih sulit untuk naik ke 7.000 nih.
Nah, ternyata nomor satu adalah saham Bayan Resources ya, baik itu di bulan Februari maupun secara tahunannya saham Bayan Resources ini dia menjadi laggard dari IHSG sendiri. Yang dimana ya memang kalau kita lihat saham Bayan Resources ini di akhir tahun 2022 kemarin kenaikannya sangat signifikan ya. Sebenarnya penurunannya cukup istilahnya hanya koreksi ya, bisa dikatakan hanya koreksi karena penurunannya pun juga nggak begitu signifikan, hanya turun secara year to date turun 8,6%. Tetapi untuk saham-saham yang lainnya yang menjadi pemberat di sini untuk bulan Februari ada Arto yang minus 21%, kemudian ada ADMR yang minus 20%. Secara tahunan ternyata Arto juga menjadi penyumbang saham laggard untuk IHSG. Di mana Arto dalam 2 bulan terakhir ini turun 32,5%. Bisa dibayangkan ya sekarang harga Arto di level 2000-an. Kita masih ingat tahun 2021 lalu ya saham Arto ini sempat diperdagangkan di level di atas 16.000 ya. Kalau nggak salah 16.000 atau mungkin 19.000 saya lupa. Bayangkan sekarang bagi kita yang beli di pucuk waktu itu kalau kita tidak keluar kerugiannya sudah dalam sekali untuk Arto ya. Apakah Arto punya kesempatan untuk naik lagi? Ya pastinya saya tidak tahu, tapi secara prospek, secara valuasi pun harga sekarang sebenarnya juga masih kategori mahal seperti itu ya. Kemudian ada saham ADMR yang juga minus 23,3%, di mana ini juga koreksi ya. Koreksi karena ADMR sendiri tahun 2022 kemarin juga kenaikannya sangat signifikan ya. Jadi intinya wajar ya bagi saham-saham yang tahun 2022 kemarin naik signifikan ya sekarang akan koreksi dulu. Oke, kemudian kalau kita melihat secara foreign flow-nya ya, asing untuk masuk di posisi Februari 2023 ini sebenarnya untuk tahun 2023 asing membuka net buy itu 2,4 triliun. Tapi memang untuk hariannya terutama hari Selasa kemarin, penutupan bulan Februari kemarin asing keluar 1 triliun sendiri ya. Nah, jadi secara harian asing keluar, tapi secara tahunan, secara tahun 2023 ini sebenarnya asing masih net buy 2,4 triliun. Nah, lalu apa saja nih indeks sektoralnya yang mempengaruhi IHSG selama 2 bulan ini? Kita melihat yang membuat atau yang sektor yang koreksi terdalam dari semua sektor yang ada di bursa adalah sektor energi, yang dimana sektor energi ini didominasi oleh saham-saham batubara. Secara tahun 2023 secara year to date minus 7,82%. Hal yang wajar karena kalau kita lihat saham-saham batubara atau sektor energi ini tahun 2022 kemarin naik signifikan ya, naik 100%. Maka sudah sewajarnya sekarang koreksi dulu. Prediksi saya masih tetap sama, sepanjang tahun 2023 ini sektor energi tidak akan jatuh dalam ya, alias ya hanya koreksi saja. Tapi untuk jatuh sampai 40% seperti yang sektor teknologi tampakkan itu kemungkinan tidak terjadi ya. Kemarin kita melihat tahun 2022 kemarin sektor teknologi jatuh sampai 40% ya. Nah, jadi di sini kita juga mendoakan bersama semoga ya sektor energi ini tidak turun dalam, karena kalau turun dalam ya otomatis dia akan menjadi laggard dari IHSG itu sendiri ya. Oke, kemudian sektor yang dia naik untuk periode tahun 2023 ini adalah sektor transportation dan logistik, yang dimana kalau kita lihat secara indeks sektoralnya ini naik 16,49%. Ya, kenaikannya cukup signifikan dibandingkan dengan sektor yang lain, cuman karena saham-saham yang berada di sektor transportasi dan logistik ini tidak masuk dalam saham-saham big caps, maka pengaruh terhadap IHSG ini juga kecil ya. Saham-saham yang naik untuk sektor transportasi dan logistik ini ada 2 saham yang kenaikannya cukup signifikan di awal tahun 2023 ini, yaitu saham Temas ya, TMAS, dan juga saham Bird ya, sahamnya Bluebird, yang dimana 2 saham ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di awal tahun 2023 ini. Dan ini adalah pergerakan dari 2 saham tersebut ya, untuk Temas dan juga Bird, di mana di awal tahun 2023 ini kenaikannya cukup signifikan ya. Saham Temas untuk year to date-nya di tahun 2023 ini sudah naik 71,8% dan saham Bird itu naik 25,2% ya. Jadi selamat buat para holder Temas dan juga saham Bird ya. Nah, ini adalah sekilas mengenai
kinerja portfolio kami ya, kinerja dari The Investor Portfolio, di mana akhirnya di bulan Februari ini kami sudah beat the market ya, walaupun masih kecil tapi paling tidak sudah di atas IHSG. Bulan Januari kemarin kinerja portfolio kami masih minus ya, jadi masih sama dengan IHSG plus minusnya 1% ya, minus 0,66% yield kami di sini yang warna hijau ini. Kemudian untuk bulan Februarinya sudah naik 4,3% dibandingnya dengan IHSG yang masih minus 0,11% dan LQ45 yang baru positif 0,61% ya. Memang tahun 2023 masih sampai bulan Desember, cuman saya sendiri optimis bahwa kinerja portofolio saya sampai akhir tahun 2023 ini harusnya bisa beat the market dengan target yang masih sama tidak muluk-muluk, yaitu hanyalah IHSG plus 10% saja. Ya, jadi bagi para investor santai yang ingin cuan dengan santai, maka targetnya pun ya jangan muluk-muluk ya, hanya IHSG plus 10% saja. Saat ini saya pegang 10 saham dan kontribusi kenaikan portofolio saya masih disumbangkan oleh satu saham saja, yaitu saham MAPA ya, yang dimana untuk saham MAPA ini sudah floating profit untuk portofolio saya saat ini 41,11%. 9 saham yang lainnya belum naik ya, bahkan beberapa masih ada yang minus dan juga nyangkut, tapi menurut saya nggak masalah sih, karena posisi saat ini pun masih undervalue dan saya optimis sepanjang tahun 2023 nanti 9 saham saya seharusnya juga bisa naik lagi ya. Untuk MAPA target saya masih sama seperti yang saya tulis di catatan portfolio, harganya seharusnya bisa sampai ke 6.000 paling tidak ya, 6.000 dengan level optimis di 8.000. Saham MAPA sendiri pernah kita bahas di channel YouTube The Investor ini di bulan Agustus kemarin. Ya, di bulan Agustus kemarin yang dimana saat itu harga saham MAPA masih di level sekitar 3.100 ya. Di situ saya mulai akumulasi beli terus ya, sampai di bulan Februari kemarin pun saya masih beli, yang penting harganya masih di bawah 4.000. Waktu itu saya terus beli ya. Setelah di atas 4.000 ya saya hanya hold saja, tunggu kinerja berikutnya rilis ya. Nanti ketika kinerja kuartal 1 mungkin ya, kuartal 1 2023 nanti setelah rilis, kita akan coba review lagi saham apa. Apakah harga saat itu dengan kinerja saat itu masih layak di hold atau mungkin bisa kita lakukan take profit. Oke, itu sekilas market update dari kami untuk posisi bulan Februari 2023 beserta review kinerja portofolio kami ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.